Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Baitul Haq yang dimuliakan oleh Allah, hafizukumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala berupa Islam, iman, kesehatan, kesempatan, waktu yang disebut saja begitu banyak yang mungkin tidak dan sampai hari ini dijamin tidak mungkin kita bisa menghitung-hitung nikmat Allah, dan tentunya ini menjadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sungguhnya bagi mereka yang bersyukur maka akan kami tambahkan nikmatku, begitulah kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan tentunya barang siapa yang kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dalam kesempatan pagi hari ini, kemarin Ana diminta oleh Ustaz Saufat untuk mengisi di Baitul Haq ini. Sebenarnya awalnya Ana ingin menyampaikan mengenai perihal keberkahan ilmu. Apa itu keberkahan? Yaitu adalah sesuatu yang bertambah-tambah karena dia berasal dari kata Arab yang akar katanya adalah tabaruk, yaitu sesuatu yang bertambah. Tentunya kita sangat ingin nikmat kesempatan tadi, nikmat kesehatan tadi, nikmat iman tadi, nikmat Islam tadi yang kita terima, seluruhnya kita wujudkan dalam bentuk bersyukur. Salah satunya adalah dipergunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pada pagi hari ini kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat wajib subuh, di mana begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba memenuhi panggilannya di waktu subuh. Pertama, mungkin kita tadi sempat mendahului dengan salat malam, salat tahajud, kemudian ditutup dengan witir atau witirnya dilakukan sebelum tidur. Kemudian kita berjalan kaki menuju masjid, di mana jalan setiap langkahnya saja sudah begitu banyak pahala yang kemudian dihapus pula kesalahan-kesalahan kita selama melangkah tadi itu. Kemudian sampai di masjid ini kita menunggu waktu azan dengan sholat mungkin tahiyatul masjid, kemudian sholat fajar, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa 2 sholat fajar lebih baik daripada bumi dan seisinya. Masya Allah. Dengan demikian tentunya ini adalah nikmat yang demikian besar yang kalau kita hitung-hitung tentunya tidak sanggup kita menghitungnya. Kemudian tadi kita melakukan sholat subuh yang cuma 2 rakaat, tapi sungguhnya sholat subuh yang 2 rakaat ini adalah pembeda antara orang yang kafir dan munafik. Karena sungguhnya sholat subuh dan sholat isya adalah sholat yang sangat berat bagi orang yang munafik, yang ada penyakit di hatinya. Alhamdulillah kita semuanya sudah insya Allah bisa istiqamah di dalam ibadah sholat subuh ini, dan tentunya kita terhindar dari indikasi orang yang munafik karena kita mengazamkan untuk sholat subuh. Nah, kembali lagi pada tadi sebenarnya awalnya ingin menyampaikan mengenai keberkahan ilmu. Karena menurut Anda ini ada sesuatu yang penting, karena setiap hari kita, sekali lagi profesi saya adalah seorang dosen di ITS, namun
ada tips selama perjalanan dari rumah dari Keputih ke Ketintang ini, tadi sempat berpikir karena ada beberapa hari yang lalu, kira-kira sepekan yang lalu, hari Senin tepatnya, alhamdulillah sebagai pengantar saya ini sudah 1 tahun dipindah dari sebelumnya di Departemen Teknik Fisika, sekarang di Departemen Kedokteran yang baru di ITS itu. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat, sungguhnya segala puji bagi Allah, sungguhnya sempurna nikmat Allah itu dengan rahmatnya. Dengan pindahnya ke Fakultas Kedokteran ini, saya merasakan begitu banyak informasi yang sebelumnya belum pernah kami peroleh. Salah satu yang begitu mengusik adalah bagaimana kita menghadapi generasi yang saat ini, khususnya mahasiswa mudah-mudahan tidak terjadi di kampus-kampus lain, tapi ini mungkin juga fenomena gunung es, di mana generasi yang kami hadapi sangat berbeda dengan tahun, dan ini dari tahun ke tahun, dan ini sangat terasa perbedaannya pra wabah COVID dan pasca wabah COVID. Perbedaannya adalah kalau sekarang ada orang yang menyatakan bahwa generasi saat ini, khususnya kaula muda kita, adalah generasi strawberry. Apa maknanya? Generasi strawberry itu mungkin para jamaah sekali yang dimuliakan Allah sudah mengetahui definisinya, yaitu indah dipandang mata, tapi ketika diberi tekanan, dia langsung hancur, jadi kayak jus begitu, jadi kayak jadi tidak begitu kuat dengan tekanan yang ada di sekitarnya. Dan ini diperkuat dengan beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin yang saya sampaikan di awal, kami menerima kabar bahwa Pak, mahasiswa Bapak banyak loh menjadi pasien kami. Pasien kami maksudnya ini adalah kolega-kolega dokter yang ada di Dr. Suwandi, Rumah Sakit Dr. Suwandi, Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian rumah sakit di sekitar Surabaya ini. Kami di ITS masih baru mendirikan Fakultas Kedokteran, belum punya rumah sakit, dan juga kami punya medical center, tapi fasilitasnya tidak sebaik dari rumah sakit atau kampus-kampus yang sudah lebih dulu seperti UNER misalnya, yang sudah lebih dari 100 tahun memiliki Fakultas Kedokteran. Pasien apa? Pasien ke dokter jiwa, psikiatri. Nah, yang lebih menghebohkan lagi sebenarnya bukan karena psikiatrinya, tapi karena suicidal thought. Jadi ada disorder begitu ya, yang dia apapun masalah yang dihadapinya, menurut kita mungkin kecil, tapi menurut dia sangat besar. Solusinya hanya tinggal mengakhiri hidupnya saja. Dan itu tidak 1-2, jumlahnya tambah banyak. Kemudian karena kami tidak punya fasilitas kesehatan, akhirnya ngember kemana-mana, meluber gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya FKITS ini, informasi dari dokter-dokter tadi itu ke dokter yang menjadi dosen di tempat kami. Pak Dhani, ini ada laporan lagi, ini. Bahkan kemarin terakhir kami mendapati ada kasus yang sudah sampai harus dirawat di rumah sakit haji karena memang sudah beliaunya ini mengambil langkah lebih jauh lagi. Beliau memotong urat nadinya gitu ya. Nah, kami jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Karena toh kalau kita lihat mahasiswa kita ini, tentunya mereka usianya jauh di bawah kita daripada jamaah sekalian. Mereka mungkin di usia 20-an begitu ya, karena masuk ke ITS biasanya sekitar 18, kemudian lulus sekitar 20, 21 begitu tahun. Mereka belum menghadapi masalah sekompleks kita, menurut pandangan kita yang sudah usianya di atas 50 misalnya. Belum menikah, belum punya keluarga, belum punya tanggungan, baik itu tanggungan anak istri, tanggungan kewajiban-kewajiban lain misalnya, bayar listrik, jangankan bayar listrik, hatta bayar SPP saja masih dibayari oleh orang tuanya. Namun, yang menjadi menggelitik pertanyaannya adalah, apakah begitu besarnya tekanan hidup mereka sehingga jalan pintas saja yang mereka tempuh. Alhamdulillah memang mungkin dibandingkan mahasiswa ITS ada 22.000
mahasiswa tahun ini, totalnya dari S1 sampai S2, S3, kemudian dari seluruh angkatan. Tapi bagaimanapun ini adalah bagian yang sekali lagi mungkin itu tadi, ujung dari puncak gunung es, the tip of iceberg. Jadi sangat kecil yang terlihat di permukaan, tapi dia sebenarnya adalah masalah besar yang di bawah sana. Karena di beberapa kesempatan, misalnya kami juga mendapati setiap dosen di ITS itu otomatis menjadi dosen wali. Dosen wali itu seolah-olah mengganti orang tua yang ada di rumah. Selain kami tugasnya adalah harus menyetujui setiap semester berapa beban SKS-nya. Karena misalnya IP-nya dia di atas 3,5, maka dia berhak mengambil SKS lebih dari 21 atau 22 SKS untuk masa belajar di semester yang itu, begitu. Kalau dia lebih dari 3,5, maka dia berhak mengambil maksimum 24 SKS dalam satu semester. Itu adalah tugas kami yang utama. Walaupun sebenarnya tugas yang paling utama dari dosen wali karena dia mengganti orang tua, maka diharapkan dia bisa mendeteksi kalau mahasiswa walinya masing-masing itu ada masalah gangguan belajar. Nah, dari tugas ini, dosen ITS itu ada 1.100 kurang lebih, plus minus begitu ya. Kemudian mahasiswanya ada 20-an ribu tadi itu. Dan kami biasanya satu semester baru itu mendapat 5 sampai 6 mahasiswa wali. Jadi total mahasiswa wali saya kalau kali 4 tahun itu ada sekitar 20 sampai 25 orang. Dengan masalahnya masing-masing. Yang kami temukan pernah, Pak, saya sebenarnya masuk ITS ini bukan karena keinginan saya loh, tapi bapak saya yang maksa saya. Tidak 1-2 kali, seperti itu. Sehingga bisa dibayangkan kalau mahasiswanya seperti ini, apa yang bisa, karena dia tidak senang dari awalnya, sehingga kuliah di ITS itu hanya beban bagi dia. Nah, oleh sebab itu, dari fenomena-fenomena ini, dari sisi mahasiswanya seperti itu, dari sisi lingkungannya, keluarganya mungkin seperti itu. Kemudian dari sisi pergaulannya, nah ini, pergaulannya mahasiswa kita ini menurut saya banyak yang belum dapat, sekali lagi belum dapat memilih teman dengan baik. Dan ini kita sebagai orang tua, saya merasa tidak pernah mengajarkan kamu pilih teman yang seperti ini ya, kamu pilih teman seperti itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa jika engkau berteman dengan seorang tukang besi, maka engkau akan dapat baunya, jelaganya, dan bahkan terkena percikan apinya. Tapi kalau engkau berteman dengan tukang minyak wangi, tentu engkau akan mendapatkan wanginya. Nah, masalahnya, pernahkah kita sebagai orang tua melihat dengan siapa anak kita bergaul? Memang sulit yang seperti ini, tapi kami tahun 2019 pernah mengadakan survei khas di mahasiswa ITS yang sekian 20.000 itu, ada beberapa tipe. Tipenya ekstrim. Ekstrim pertama, super pinter, super kaya. Orang tuanya orang tua super mampu. Sudah pintar, dan juga dia dari belakang dari orang tua yang super mampu. Ini ekstrim kanan. Artinya positif, dia tidak punya masalah keuangan, finansial, dan juga setara akademik dia tidak punya masalah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ekstrim ke yang kiri satunya, tidak pintar, dan juga dari keluarga yang di bawah rata-rata dari secara ekonomi gitu ya. Artinya dia harus hidup dari katakanlah dengan beasiswa bidik misi. Karena bidik misi ini pasti dari keluarga orang yang di bawah rata-rata dari sisi finansial. Ini pun kami tidak punya masalah walaupun dia tidak pintar. Karena biasanya mahasiswa yang seperti ini mereka ini pejuang yang tangguh. Karena mereka berada hidup di dalam tekanan, sudah terbiasa gitu. Orang tuanya tidak mampu, mereka bahkan tidak sungkan untuk yang kalau misalnya mereka begitu masuk di ITS semester 1, semester 2 mereka sudah giat mencari nafkahnya sendiri dengan menjadi guru les dan lain sebagainya. Bahkan ada yang jualan
Dia ini ada salah satu mahasiswa fisika, alhamdulillah yang saya kenal itu, dia setiap malam tuh kalau sudah selesai kuliahnya tuh ngetok pintu di lab. Harapannya karena di lab ITS itu tambah malam tambah ramai begitu ya. Harapannya dia bisa ini apa namanya bersaing dengan Gojek sama GoFood. Kamu ada nggak yang mau saya belikan? Saya mau ke Bank atau ke Putih, mau titip apa? Atau misalnya ada nggak yang bisa saya fotokopikan sehingga apa namanya kamu nggak usah keluar lab, saya aja yang fotokopikan. Dari situ dia bisa mengambil selisih jasa dari jasa dari lab ke lab ini. Ini dia lakoni selama 4 tahun, alhamdulillah sekarang sudah lulus. Ini juga, ini tadi ekstrim yang kedua. Tidak pintar dari keluarga yang biasa-biasa saja, kemudian yang super pintar dari keluarga yang super kaya. Nah masalahnya, jika prosentase digabung antara keduanya ini, dari angka di tahun 2019 tadi, dia mencerminkan angka yang minoritas di kampus ITS. Yang di kampus ITS sebagian besar adalah yang di tengah-tengah. Tidak pintar, dari keluarga biasa-biasa saja, secara ekonomi tidak juga super pintar dan super super di bawah rata-rata, tapi dia biasa-biasa saja. Nah, yang ini merepresentasikan kira-kira 70% dari mahasiswa ITS. Jadi sangat besar populasinya. Dan yang kedua, mereka tidak ingin ikut kegiatan apapun di kampus. Istilah kami itu di kampus itu kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi nggak jelas kegiatannya. Waktu itu kami hitung, kalau begitu mahasiswa kita ini apa perilakunya di kampus? Katakanlah dia rata-rata mengambil 20 SKS. Berarti setiap pekan, satu pekannya itu kurang lebih hanya sekitar berapa ya? Mungkin 10, 20, paling banyak 20 jam di kampus untuk kuliah. Nah, setelah itu waktunya bebas. Waktunya waktu longgar gitu. Nah, dari waktu longgar ini kami mulai mencari. Padahal kegiatan di kampus itu kami fasilitasi mulai dari kegiatan olahraga, minat, bakat, keilmiahan, dan seterusnya, sampai organisasi, kepemimpinan, semua ada di sana. Nyatanya dari survei kami, hanya sekitar separuh saja yang manfaatkan ini. Jadi masih ada perkiraan kasar kami 9.000 mahasiswa, dan jumlah ini sangat besar, ini satu kampus saja di ITS, yang nggak jelas kegiatannya setelah perkuliahan. Lah mereka ini ngapain setelah perkuliahan ini? Apa yang mereka lakukan? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada sih memang laporan misalnya terkait dengan terjerumus dengan narkoba. Alhamdulillah. Tapi yang lain bagaimana? Seperti tadi itu. Ternyata mereka ini terjangkit penyakit psikis gitu. Penyakit psikis karena salah memilih teman dan pergaulan. Kita sebagai orang tua apa yang kemudian kita bisa lakukan? Kalau dari sisi kami di ITS, dari sisi kemahasiswaan, sebenarnya sudah kami fasilitasi tadi, menurut kami juga sudah cukup kegiatannya. Mereka bisa apa saja, mulai dari sendera tari, mulai dari bahasa asing, debat United Nation model, banyak sekali kegiatannya. Tapi itu tadi ala kulihal hanya separuh yang secara kasar begitu ya, hanya separuh. Angka kasarnya ini adalah setiap satu mahasiswa minimal mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler di luar jam kuliah. Nah, bagi kami dari sisi ITS seperti itu, bagaimana dengan di rumahnya? Nah, ini yang kita tidak pernah tahu, karena memang kami tidak pernah melakukan survei di rumahnya. Nah, oleh sebab itu dari mimbar yang mulia ini mudah-mudahan kami bisa mengulik begitu sedikit ya perhatian kita terhadap lingkungan di sekitar kita, terutama mungkin bagi ada yang memiliki putra-putri yang masih bersekolah di kampus. Ada baiknya memang kita tidak kepo gitu ya, seperti polisi menginterogasi anak-anak kita, tidak. Hanya saja kalau dibilang istilah sekarang yang sedang populer itu cawe-cawe gitu pada mereka, bertanya siapa temannya, apa kegiatannya setelah kuliah, dan seterusnya. Mungkin perlulah kita bertanya 1-2 kali kesempatan begitu pada waktu dia senggang, pada waktu dia moodnya atau perasaannya sedang senang begitu nggih.
Nah, karena memang di ITS sendiri atau kami menduga bahwa walaupun sudah didesain pendidikan seperti itu dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun di kampus, tapi ternyata mahasiswa kita inputnya ini yang berbeda. Sehingga dengan beban segitu, mereka mungkin saja merasa beban itu terlalu berat. Gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada bagi kita orang tua ini resep? Tentunya ada. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan resepnya sebenarnya diabadikan di surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur li wa liwalidayka walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur li wa liwalidayya wa idh qala Luqmanu libnihi wa idh ya'idukum ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Itu nasihat Luqman yang pertama. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau mensekutukan Allah, karena mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maknanya adalah, apakah anak-anak kita ini ibadahnya sudah sesuai? Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan mengajinya? Karena kami perhatikan, karena kami tinggal di daerah Keputih, kawasan kampus, kami memperhatikan kalau saya pulang mungkin terlambat, kira-kira pulang jam 10 malam dari laboratorium, karena rumah saya dekat dengan kampus, saya sering naik sepeda ontel. Dari lab, balik ke rumah, paginya begitu pula dari rumah ke kampus naik sepeda ontel. Kalau kami pulang malam, larut begitu ya, jam 9, jam 10, bahkan kadang-kadang jam 11 malam begitu ya. Kami perhatikan kafe di sekitar kampus itu tambah malam, tambah meriah, tambah banyak orangnya. Parkir itu tidak cukup, jadi kalau ada mobil lewat itu bisa-bisa mobilnya yang harus perlahan karena khawatir menyenggol sepeda motor yang parkir di situ. Dan kami perhatikan bahwa sekilas begitu kayaknya mahasiswa ITS semua. Karena pasti kalau ngobrol cangkruk begitu ya, bawa laptop dan terbuka laptop. Walaupun mungkin niatnya mengerjakan, mungkin ya hanya 1 jam, 2 jam saja bertahan, setelah itu yang namanya cangkruk ya mereka ngobrol sampai lewat waktu. Dan yang kami perhatikan yang menyedihkan lagi ketika, dan kafe ini banyak, dan kalau jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ke daerah Gebang atau Keputih di Sukolilo, itu begitu banyak kafe dan tentunya banyak musola dan masjid di sekitar situ. Yang kami anehkan, mereka tidak main game, tapi mereka asik dengan gadgetnya. Adzan subuh sudah berkumandang, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Ayo mas, sudah adzan. Ya pak. Tapi ya pak, tetap balik lagi. Dan ini tidak 1-2 kafe, karena hampir semua tempat di sekitar kampus itu kafe semua. Dan yang seperti ini tuh banyak. Tidak laki-laki, yang perempuan juga ada. Wa iyadzubillah, subhanallah. Ada apa ini dengan anak-anak kita ini? Subuh sudah berkumandang, jalannya juga cuma dekat saja, mungkin dari seberang rumah itu ke sini kafenya begitu ya. Itu tidak beranjak. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu mungkin ada yang jauh jalannya dari masjid ini, masih diberi Allah nikmat tadi itu. Begitu, bahkan sebelum adzan berkumandang, Bapak Ibu sudah bergegas menuju ke memenuhi panggilan Allah di Baitul Haq, Masya Allah. Sementara anak-anak kita tadi itu terlena dengan dunianya. Yang anak perhatikan setiap hari, ya orangnya itu lagi, maksudnya lo lagi. Tapi ya begitu sama. Ternyata adzan subuh yang berkumandang dan yang jelas dikumandangkan oleh muadzin tidak sanggup untuk menggerakkan langkah kakinya menuju ke masjid yang hatta cuman 15-20 langkah saja. Bahkan ada yang kami perhatikan di satu kesempatan yang lain, bukan satu kesempatan, di beberapa kesempatan yang lain yang banyak begitu ya. Justru mereka pulang pada saat adzan. Wah sudah adzan nih, pulang mereka ke kosannya. Saya cuma batin, apakah mereka begitu sampai di kosan, langsung sholat subuh sendiri, atau malah tidur. Nanti sholat subuhnya dijadikan satu dengan sholat duhanya. Dan ketika kami tanyakan di kelas, kamu tadi sholat subuh apa tidak?
wah tadi saya kesiangan, kok bisa kesiangan mas? Iya pak, saya sibuk mengerjakan ini. Sik Thomas, kamu tuh ambil berapa SKS toh? Kenapa sholat subuh saja kamu sengaja tinggalkan demi sebuah mata kuliah yang itu pun ketika saya periksa pekerjaannya juga tidak benar-benar amat gitu. Jadi rada apa gitu paradoks begitu ya. Kalau benar dia alasannya belajar, mestinya kan apa yang dia pelajari itu apa namanya fokus belajar gitu kan, mestinya kan hasilnya baik. Ternyata enggak juga. Saya perhatikan bahwa mahasiswa kami yang memang IP-nya bagus-bagus, yang ekstrim kanan tadi itu, walaupun dia keluarga mampu ataupun tidak mampu, tapi dia IP-nya atau prestasi akademiknya luar biasa, di atas 35 dan itu tidak pernah. Bahkan saya punya mahasiswa, Masya Allah, dari Lamongan, itu 4,0 dari semester 1 sampai lulus. Tapi ya begitu hidupnya. Dan saya ini selalu nasihatkan pada mahasiswa saya, ayo dirubah waktu hidupnya. Setelah sholat isya, karena sunnah Rasul seperti itu, setelah sholat isya, kalau tidak ada kegiatan lain yang mendesak, segeralah tidur. Segeralah tidur. Karena nanti kira-kira jam 1, jam 2, nanti bisa bangun. Nah, kalau sudah bangun jam segitu, berwudulah, sholat 2 rakaat, kalau perlu tutup dengan witir, baru belajar di situ. Insya Allah lebih. Karena penghafal Al-Quran dan seterusnya, para penuntut ilmu itu, waktu itu yang mereka pakai. Waktu setelah tidur, sholat isya. Karena disitulah, kalau secara kesehatan, kita bisa bicara panjang lebar di situ ya, bahwa seluruh proses metabolisme, pencernaan apa segala macam, seluruhnya sebenarnya dilakukan pada waktu tidur. Tapi coba bayangkan ketika misalnya cangkruan dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi, katakanlah sholat subuh tadi itu, tidak tidur sama sekali, main game cangkruan atau bahkan mungkin mengerjakan tugas yang kepepet-pepet karena jam 7 pagi harus dikumpulkan, sementara tugas itu harus sebenarnya normalnya dikerjakan 3-4 hari dicicil begitu. Tapi karena dia merasa nanti dululah, masih bisa dikerjakan nanti begitu. Akhirnya dipepet-pepet sehingga menghilangkan atau sholat nanti aja lah kan nggak apa-apa, masih asik nih, masih mengerjakan gitu. Sehingga hilanglah waktu tadi, waktu-waktu utama yang tadi begitu banyak keutamaannya. Dan tentunya secara kesehatan juga atau secara psikologis juga, konsentrasi manusia itu paling besar untuk belajar, untuk bisa menyerap, dan ini sudah dibuktikan di banyak hal dan di banyak publikasi ilmiah, dan bukan hanya orang Islam yang menelitinya, bahkan peneliti-peneliti di negara lain membuktikan bahwa waktu-waktu inilah yang waktu utama, sepertiga malam itu sampai matahari terbit, itulah waktu terbaik untuk belajar. Prosentasenya itu kalau belajar itu kira-kira 80%. Apanya yang 80%? Kalau kita membaca, kita lebih mudah mengingat, kita lebih mudah memahami. Sekitar 80% daya serapnya itu ada pada waktu itu. Kalau tidur, tapi kalau tidur. Karena kurva kurva konsentrasi tadi itu sesuai dengan kesegaran pasca istirahat. Tidak berlaku kalau dia bangun tidak tidur mulai dari isya sampai terus menerus sampai adzan subuh. Tidak berlaku seperti itu. Kalau kita belajar di jam 9 malam, jam 10 malam, itu tinggal 20% saja sebenarnya. Jadi tinggal ngantuknya saja, sudah capeknya saja. Jadi sudah tidak mungkin lagi dipakai belajar. Yang jadi masalah adalah ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Nah, kitalah sebagai orang tua, sebagai tetangga, yang mungkin bisa mengingatkan, sudah waktunya tidur, ayo tidur dulu. Dan ini kami sampaikan di perkuliahan, ayo dirubah lifestyle-nya, gaya hidupnya. Yang biasanya ngalong, jadi lebih tertata karena Rasulullah SAW pun demikian. Begitu sholat isya, tidak ada yang dikerjakan lagi, bersegeralah untuk tidur, kemudian nanti tengah malam atau sepertiga malam, bangun. Nah, disitulah berkarya. Kami pernah mengadakan survei kecil-kecilan waktu itu, dengan responden beberapa alumni dari ITS. Nah, waktu itu adalah kenapa, pertanyaannya waktu itu adalah kenapa sedikit sekali, pimpinan perusahaan, top management, itu dari alumni ITS. Mohon maaf nih, saya tidak bisa, bukan berarti mengunggulkan ITS, dan juga disclaimer dulu, bukan berarti
karena kami ingin tahu dari performa dari para alumni kami. Karena gaya hidup tadi itu apa dampaknya? Kami bertanya waktu tahun 2000 penelitian ini kami lakukan di 2018-2019, kami sebarkan kuesioner begitu kepada alumni-alumni kami, baik yang baru lulus mulai dari 0 tahun wisuda sampai yang 5 tahun, dan kemudian juga yang 10-15 tahun setelah lulus. Kami ingin bertanya kenapa sudah sampai mana mereka ini ketika setelah lulus bekerja, apakah ada yang sampai di top level management atau middle management begitu ya. Dan seperti yang kami duga, angkanya tidak terlalu mengembirakan. Hanya sangat kurang dari separuh itu yang bisa masuk di level middle, padahal dia sudah kira-kira 10 tahun berkarir. Kemudian apalagi yang baru ya. Kemudian apalagi yang masuk di dalam top level management. Kenapa begitu? Kami tanya HR-nya, human resource-nya. Kenapa Pak, Bu, kok bisa begini ya, performa alumni kami? Jawabnya sederhana saja sebenarnya. Iya Pak, karena kami itu di perusahaan rata-rata kalau pada waktu meeting pimpinan, itu alumni, dan biasanya meeting pimpinan itu pagi, jam 9 pagi, itu alumni ITS-nya nggak ada yang bunyi Pak, nggak ada yang pernah mau mengusulkan usulan yang brilian sehingga bisa kami pakai di perusahaan. Itu adalah dampak ketika terbiasa dengan lifestyle yang ngalong, istilah kami ngalong, karena jam 9 malam sampai pagi itu tidak pernah istirahat dengan cukup. Akibatnya ide brilian itu tidak pernah muncul. Secara karir juga mereka terhambat karena memang dari tempat lain atau dari alumni lain lah yang ide-ide brilian hebat yang bisa dipakai oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa lebih maju. Dan kami ukur bersama HR waktu itu, alumni ITS rata-rata itu baru aktif otaknya on, itu jam 2 siang. Setelah makan siang gitu. Atau bahkan menjelang pulang. Nah, kalau Bapak Ibu yang di perusahaan tentunya familiar gitu. Rapat apa ya diselenggarakan setelah makan siang di perusahaan? Tidak ada lagi rapat-rapat strategis untuk menentukan kebijakan perusahaan yang bisa menyebabkan perusahaan itu maju. Sependek pengetahuan kami dari human resource yang kami mitra-mitra ITS yang kami survei, tidak ada. Intinya apa? Sekalipun mereka mempunyai ide brilian, tidak akan pernah didengar oleh top level management, sehingga tidak akan pernah dipakai, sehingga tidak pernah bahwa mereka itu mampu gitu secara kemampuan. Jadi sebenarnya dampak dari kita tidak pernah sholat tahajud dalam arti duniawi kecil saja, itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk maju. Mungkin kita pernah dengar atau baru saja kami mendapatkan kabar ya 3 hari yang lalu, peraih Nobel Prize untuk bidang kedokteran, Prof. Katalin Kariko, alhamdulillah kami juga berteman dengan beliau, dan Prof. Drew Weissman dari University of Pennsylvania. Beliau berdua itu pola hidupnya seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah juga sudah bisa menebak bahwa beliau berdua bukan muslim juga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat atau mendapatkan kabar ini karena masih fresh begitu ya, baru diumumkan 3 hari yang lalu penerima Nobel Prize untuk hadiah Nobel untuk kesehatan. Profesor Katalin Kariko, teman kami, dan Profesor Drew Weissman. Prof. Drew Weissman ini orang Yahudi by the way. Dan mereka seperti itu bekerjanya. Luar biasa, jam kerjanya panjang, tapi ketika sudah malam mereka tidur, nggak cangkruk. Nah, kapan kita bisa berdua-duaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita tidak pernah sholat tahajud? Kapan kita bisa mengatakan bahwa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya kejahatan yang besar itu, kezaliman yang besar itu adalah asyirk. Kalau sholat
sunnahnya tidak pernah diperhatikan, sholat wajibnya tidak pernah diperhatikan, apalagi sholat berjamaah di masjid. Apa yang bisa kita harapkan dari generasi seperti ini? Maka kemudian tidak sulit bagi mereka, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, bagi mereka yang tekanan kecil saja menurut kita, Allah begitu saja kok sudah ini ya, ternyata bagi mereka adalah sebuah tekanan yang sangat besar. Karena tekanan sangat besar, mereka menjadi gamang kemudian, karena tidak tahu harus kemana mereka curhat, curcol. Temannya seperti itu, dosennya seperti itu, seperti kami ini. Kemudian di rumah juga dia tidak diperhatikan. Akhirnya merasa dia kesepian di dunia ini, maka apakah gunanya saya lagi hidup saat ini? Maka kemudian cara jalan pintas yang ditempuh adalah bunuh diri. Dan kita masih sama-sama ingat beberapa hari yang lalu ada mahasiswa di Yogyakarta yang lompat dari lantai 4 kosannya. Bapak Ibu masih bisa cari, masih hangat kabarnya di UMY di Yogyakarta. Kira-kira 5 hari, 6 hari yang lalu di detik.com. Dan ini bukan 1-2 kali, kalau Bapak Ibu cari dengan mesin pencari Google begitu ya, bunuh diri mahasiswa, sangat banyak sekali di kampus-kampus yang lain. Tentunya kami tidak bisa cerita banyak karena bukan bidang kami, sementara kalau di kampus ITS kami alhamdulillah bisa dapat informasinya. Tapi mudah-mudahan dari sini apa yang kami sampaikan ini tentunya bisa menggugah Bapak Ibu sekalian bahwa anak-anak kita pasti perlu perhatian kita walaupun mereka sudah usia dewasa kira-kira 17-20 tahun begitu ya. Mereka masih perlu perhatian kita semua. Wabil khusus tentunya adalah Bapak. Karena di dalam surat Luqman tadi yang mendidik anaknya adalah bapaknya, yaitu Nabi Luqman sendiri kepada anaknya. Yang diabadikan Allah di surat Al-Luqman tadi itu 6 ayat. Mulai dari supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian supaya tidak durhaka kepada bapak ibunya, kemudian supaya tidak menyembunyikan menyembunyikan rahasia, karena Allah itu Maha tahu dengan rahasia apapun. Dan terakhir adalah tentunya supaya tidak sombong di dunia ini dan berkata dengan perkataan yang buruk, karena sungguhnya perkataan yang buruk itu seperti perkataan atau suara keledai. Nah, inilah menurut kami ada beberapa hal yang relevan yang kami angkat dari surat Luqman tadi itu sebanyak 6 ayat kurang lebih. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, kemudian kita coba, kita aplikasikan, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda kita ini, karena mereka sangat rawan, rentan, dan mungkin karena mereka tidak punya kepedulian atau jauh dari agama Allah ini. Mari sama-sama kami coba lakukan di kampus kalau pas waktunya break gitu ya, karena di kampus ITS jadwal kuliahnya rada aneh gitu. Ada yang pas selesainya menjelang azan duhur, tapi ada juga yang sampai nabrak azan duhur sehingga harus sholat duhurnya setelah azan. Ala kulli hal, yang sebelum sholat duhur kami coba, kalau dalam satu laboratorium gitu, ayo semuanya kosongkan labnya, yang laki-laki sholat ke masjid, kami bersama-sama jalan untuk 3 waktu sholat duhur, asar, kemudian maghrib. Karena biasanya kuliah itu selesai di sekitar jam 5 menjelang maghrib. Kemudian juga kalau misalnya kuliahnya nabrak waktu azan, nah maka kemudian ayo bareng-bareng sholat di musola di kampus masing-masing, di daerahnya masing-masing. Mesin memiliki musolanya sendiri, elektro juga demikian, bahkan lebih dari 1 gitu. Intinya waktu-waktu yang tempat-tempat yang dekat, karena begitu selesai sholat mereka harus masuk kelas lagi mungkin. Tapi intinya berjamaah ini adalah penting. Apakah dia, tentunya yang paling utama adalah ketika adzan, tapi karena kondisi di kampus seperti itu, setelah adzan pun dilazimkan untuk sholat jamaah di musola masing-masing. Karena dengan jamaah ini kita bisa saling tahu. Minimal dari obrolan jalan kaki menuju masjid atau menuju musola tadi jadi tahu. Ini adalah salah satu yang kami lakukan di dalam kampus sehingga kesehatan jiwa dari anak-anak kita ini bisa terjaga, walaupun mungkin belum bisa menjangkau semuanya. Tentunya
Nah, ini bisa kita praktekkan juga di lingkungan sekitar Masjid Baitul Haq ini, bagaimana kita bisa mengajak tetangga-tetangga kita yang mungkin belum mempunyai keinginan atau mungkin masih banyak uzurnya yang bisa kita ajak ke masjid ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati upaya kita semuanya, melindungi keluarga-keluarga kita dari seluruh mara bahaya termasuk bahaya syirik. Sungguhnya bahaya syirik ini sangat sulit dideteksi karena dia seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga generasi kita ini menjadi generasi yang lebih baik dari kita dari sisi kekuatan agamanya, kekuatan akademiknya, sehingga mereka bisa berkontribusi bagi masyarakatnya, kaumnya, dan ad-dinul Islam. Barakallah fi walakum, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat, subhanakallah bihamdika, syuda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.